Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang kelima. Mari kita lihat dari ayat yang ke-46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, saudaraku yang saya kasih, di dalam ayat yang terakhir dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini menjadi ayat penutup, ayat purna, ayat yang menutup semua dalam pasal yang kelima ketika Yesus khotbah di atas bukit. Bagaimana saudara dan saya harus di atas rata-rata dari semua orang biasanya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita sekalian orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita adalah keluarga Allah, di mana Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya itu menjadi Bapa kita. Nah, saudaraku, ada satu hal yang diinginkan, supaya saudara dan saya, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Apakah ini tuntutan? Ini target, ini tujuan. Ini adalah satu hal yang diharapkan oleh Tuhan. Belajar sesempurna mungkin melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Termasuk pada waktu kita mengasihi. Bagaimana kesempurnaan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di bulan-bulan Desember ini kita mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana yang Dia lakukan. Membuktikan bahwa Ia mengasihi saudara dan saya. Ia meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia, betul-betul menjadi manusia, lahir di sebuah kandang domba dalam keluarga yang sangat sederhana. Yaitu Maria dan Yusuf. Dan tidak hanya itu, Ia hidup memberikan pengharapan. Ia hidup untuk setiap orang boleh beriman kepadanya. Di tengah-tengah masyarakat yang ada, Dia menyatakan banyak kebenaran demi kebenaran. Tetapi apa yang Dia lakukan sebagai manusia yang tanpa dosa, Dia tidak berbuat dosa sama sekali. Tetapi dijadikan berdosa oleh karena salah dan dosa kita, sehingga Ia harus dihukum di tempat yang paling terkutuk pada waktu itu, yaitu dihukum salib. Dia mati di sana, di atas kayu salib itu Dia mati. Tetapi di situ ada lambang yang sangat luar biasa, yang perlu saudara dan saya kita ingat. Ada seorang penyamun yang menyadari segala kesalahannya, dan dia berkata kepadanya di atas kayu salib juga, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sejahat apapun, sehebat apapun kesalahan kita, seberacun yang begitu dahsyat dari dosa kita, di dalam darah Kristus Yesus, Dia membasuh semuanya. Supaya saudara disucikan, dikuduskan. Kasih-Nya penuh dengan banyak pengorbanan, supaya sungguh-sungguh kita sungguh berbeda dari yang lain, sama seperti Kristus sudah lakukan itu. Bahkan di atas kayu salib, satu kata-kata yang indah luar biasa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kasih Allah. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya ke dalam dunia yang penuh dosa, yang jahat itu. Ia berikan putra yang tunggal dan mati di sana, di atas kayu salib, tidak lain untuk menembus kita. Allah sangat mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus sangat mengasihi kita sekalian, sehingga Ia rela mati untuk menebus dosa kita. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Mari saudaraku yang saya kasih, saat ini milikilah kasih Allah yang hebat itu.
Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Miliki kasih yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.